Oke, halo semuanya, selamat dini hari ya. Ini aku record jam 12.40 tanggal 4 bulan 5 2024. Sebenarnya aku sebelum video ini kan ada video lagi tuh. Itu aku udah janji aku tuh harusnya itu record dan upload video progress itu setiap tanggal 1. Tapi karena I'm so forget it dan I remember just a few days ago, maybe yesterday, dan ya udah aku coba langsung record aja mumpung ini aku udah mau tidur, jadi udah aku record aja progresku untuk apa sih yang sudah aku laluin di bulan April kemarin dan bulan Mei itu mau ngapain, seperti itu. Ya seperti yang kita tahu di video, yang nggak kita tahu sih kan juga, let's say banyak yang udah nggak ada yang nonton, malah nggak ada yang nonton. Istilahnya begini, singkat cerita, aku tuh sudah membuat startup namanya Find. Itu adalah aplikasi yang bisa dibuat untuk mencari bantuan. Jadi ada dua gini, orang bisa cari bantuan dengan mudah dan orang bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan membantu orang lain. Make sense kan? Intinya seperti itulah, penghubung antara orang yang cari bantuan dengan orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan membantu orang lain. Ini mutualisme banget. Gampangannya mungkin kita akan throwback dulu, kita akan coba jelaskan secara singkat bagaimana Find itu ada. Kita akan coba, mungkin akan coba langsung ke mulai dari flowchartnya dulu ya. Nah, setelah kalian mendownload aplikasinya nanti ya, itu nanti kalian akan disebut dengan welcoming icon. Terus ada option di mana kalian harus memilih untuk menjadi antara dua role ini, user atau helper. Kalian ketika jadi user kan bisa balik lagi ke login page dan jadi helper. Jadi ini it's so switchable. Kalian bisa jadi user dan suatu waktu kan ingin bantu orang, kan bisa jadi helper suatu waktu gitu. Setiap waktunya itu every time. Istilah ya adalah itulah. Habis nanti kita pilih role, kita akan diarahkan untuk register, dan ini register itu setiap akun berbeda ya. Jadi kita akan memilih user, kan akan disuruh untuk register jika kalian belum punya akun user. Jika sudah ya tinggal login. Sama seperti helper, kan perlu register sebagai helper jika kalian belum punya akun helper. Jika sudah kan tinggal login dan down. Dan untuk sekarang ini tuh belum ada autentifikasi yang apa ya, yang cukup kompleks ya, sehingga nanti tuh ya pengguna itu cuman tinggal masukin nama, alamat, nomor telepon, udah 3 itu aja. Jadi nggak ada tuh yang namanya verifikasi KTP, verifikasi email, bahkan nomor handphone tuh itu juga opsional, tidak perlu diisi. Tapi ya lebih baik diisi seperti itu, karena nggak akan ada SMS kayak kode apa gitu, nggak ada. Itu cuman sekedar informasi akun saja. Kenapa belum ada? Karena again itu cukup kompleks dan itu akan merubah database lagi, karena ini adalah aplikasi awal yang fokus ke MVP dulu. Jadinya kita permudah untuk akses pengguna supaya tidak perlu banyak sekali persiapan, tinggal pakai HP-nya, langsung login, langsung bisa pakai. Ya seperti itu. Langsung kita akan coba ke homepage user dan homepage helper. Mungkin kalau kayak gini kita akan jelaskan lewat Figma ya, lewat desain langsung. Oke. Seperti ini. Tadi seperti yang aku bilang, kalian bisa pilih jadi user atau jadi helper. Kan kita jadi user, kita login dan register, dan juga ada login register. Nah, kita akan masuk ke homepage-nya user. User ini adalah role di mana kalian bisa mencari bantuan. Begitu. Of course dengan offer your money. Kalian cari bantuan dengan membuat sebuah list pekerjaan atau list bantuan dengan kalian menawarkan sejumlah bayaran dengan budget yang kalian punya. Kita akan coba biar lebih mudah itu, kita akan gunakan sebuah case di mana aku akan jadi helper, jadi user yang ingin mencari bantuan untuk mengganti keranku yang rusak, keran di kosku yang rusak ya. Nah, berarti of course kita akan pilih tukang. Untuk sekarang ya, karena ini ada 7 fungsi nih, 6+1. Ada bantuan yang general of course, dan juga ada pengantar, tukang, konsumsi, bengkel, pendidikan, dan kesehatan. Ini yang
spesifik. Dan jika lo ada demand baru bantuan yang diperlukan masyarakat, nanti akan gampang ditambahkan di more nantinya. Nah ini meskipun udah spesifik, nanti akan jauh lebih spesifik ketika kita ngeklik satu fungsi. Again, kita akan pilih tukang ya. Nah di tukang ini nanti akan ada sangat banyak yang lebih spesifik lagi. Nah ini ada page ini bantuan, tukang, pengantaran, makanan, konsumsi, bengkel, pendidikan, dan kesehatan. Kita akan coba ke tukang. Nah di tukang ini ada sub kategori mungkin ya yang lebih spesifik seperti pembangunan, perbaikan, pemasangan, pembersihan, perawatan, dan bahan baku seperti itu. Kita tadi kan ambil case mau memperbaiki keran air yang rusak, yang mampet lah istilahnya. Berarti kita akan pilih fungsi perbaikan. Nah ketika sudah diperbaikan, hal yang kita perlukan itu cuma mengisi form istilahnya ya. Di sini kita mendeskripsikan apa sih yang kita perlukan. Berarti kita akan mengetik, saya membutuhkan bantuan untuk mengganti keran air saya yang mampet atau rusak, istilah switchnya rusak gitulah ya. Dan tawaran harga sesuai budget saya kita ketik, misal aku mau 20.000 dan aku juga harus menambahkan gambar tempat di mana aku perlukan bantuan. Of course berarti aku harus menambahkan gambar keran yang ingin aku butuh bantuan lah, yang ingin diperbaiki seperti itu. Dan di sini kalau kalian lihat itu ada 3 kolom atau 3 bagian yang harus kalian isi, deskripsi, harga, dan foto. Tapi di final app-nya nanti, di final product itu ada 4, yaitu satunya itu adalah tambahan berupa info bahan baku. Jadi nanti akan ada drop down bahan baku tersedia atau tidak. Sehingga seperti tadi, aku kan butuh bantuan untuk mengganti keran air yang rusak. Dan apakah aku sudah punya bahan bakunya berupa keran air yang baru yang akan di replace dengan keran air yang lama tadi, ataukah tidak ada? Seperti itu. Dan jika aku belum ada keran air yang baru yang nanti dipasang itu, dan jika nanti harus membeli yang baru, itu uang itu nanti yang untuk membeli itu di luar harga tawaran ini. Sehingga tawaran harga ini tuh adalah full bayaran bersih hanya untuk jasa. Di luar itu kayak beli bahan baku itu harga di luar itu ya. Sehingga nantinya tuh helper tuh ini tuh adalah bayaran bersihku, seperti itu. Nanti sudah mengisi, kita tinggal langsung ke page ini. Nah sekarang cuman ada ini, by the way kita akan pilih alamat dulu untuk sekarang. Nanti itu slotnya ada 5 ya, ada 5 alamat yang bisa kita isi di sini. Nah ini alamat 1, alamat 2, dan kalau mau nambahin bisa dihapus, bisa diedit, bisa. Nah, ini juga mau nambahin bisa dengan gampang. Kita juga sudah terintegrasi dengan Google Maps, sehingga jika kalian langsung pencet gunakan lokasi saat ini, itu nanti akan diisi sesuai lokasi Anda saat ini. Sangat mudah dan sangat terintegrasi. Kalian tinggal menambahkan detail alamat lainnya seperti patokan. Semisal di sini rumah warna biru nomor 32, atau di samping toko sembako warna merah, seperti itu ya. Itu menyesuaikan tempat kalian lah. Kita semudah itu bakal nambahin alamat nanti karena sudah terintegrasi dengan Google Map. Tinggal pilih alamat. Dan untuk metode pembayaran, nah ini yang agak riskan. Cek. Nah, sorry ya, Miku emang sering agak ini ada gak sih Miku? Harusnya ada lah ya, harusnya, semoga ada nanti. Nah, kembali ke tadi apa tadi? Sampai ke apa ya? Sampai ke metode pembayaran. Sekarang itu cuma tersedia, yaitu adalah bayar di tempat. Kenapa saya belum menambahkan kayak payment digital seperti e-wallet, GoPay, OVO, dan mungkin transfer bank? Itu karena sekali lagi itu fitur yang cukup mahal dan cukup rumit. Dan aku perlu modal lebih besar untuk menambahkan fitur itu. Kalau kalian tahu dunia seperti ini ya kan, tahu Mitrans lah ya, kita mirip seperti itulah, kita pakai gerbang seperti itu. Tapi di sini belum ada karena itu tadi keterbatasan modal. Jadi ini cuma tersedia bayar di tempat. Jadi nanti user itu akan membayar ketika helper sudah selesai mengerjakan bantuan atau pekerjaan yang dia buat. Seperti itu. Ini sudah relate nih tadi nih.
memperbaiki keran air yang rusak dan menggantinya. Tawar harga 20.000 untuk mengganti. Order dan udah, terima kasih. Sekarang kita tinggal menunggu ada helper yang tertarik dengan tawaran harga kita, dengan tawaran yang kita tawarkan. Sekarang kita akan coba menjadi case seorang helper. Nah, aku adalah helper nih. Login, register, sudah. Dan nantinya itu tinggal homepage-nya berbeda, sehingga homepage antara ini dan ini itu berbeda. Di homepage helper itu cuma ada list-list bantuan yang ingin dia bantu. Ini ada bantuan, pengantar, tukang, bla bla bla. Dan aku adalah helper. Case-nya aku adalah helper, adalah seorang tukang yang ingin mencari pekerjaan tambahan karena pekerjaan utama saya di proyek utama saya itu tidak menentu. Seperti itu. Sehingga aku akan memilih fungsi tukang, dan seperti di user tadi itu aku memilih aku ingin membantu di bagian apa yang lebih spesifik. Ini ada pembangunan, perbaikan, pemasangan, pembersihan, perawatan bahan baku dan lain sebagainya. Aku udah cek, semisal aku klik fungsi perbaikan. Nah, akan tersedia list pekerjaan yang dibuat user di range 20 km dari device helper itu, dari device aku sebagai helper. Dan itu sudah urut dari yang terdekat sampai yang terjauh, seperti itu. Dan aku tinggal mencari mana pekerjaan yang sekiranya dekat dan worth it bagiku. Jika misal ini nggak worth it, kita cari lain. Jadi ya, helper itu mempunyai kontrol penuh untuk pekerjaan yang dia pilih, nggak dari siapapun. Jadi dia tuh bebas memilih apa pekerjaan yang ingin dia kerjakan. Misal aku ingin mengerjakan, ternyata yang paling atas nih yang paling worth it, perbaikan air mampet dibayar 50.000. Ini cukup worth it. Jadi aku ambil, aku lihat di deskripsinya, lihat foto-fotonya, dan sudah klop nih, dan aku ambil pekerjaan. Sudah, helper mendapatkan pekerjaan. Setelah itu helper yang sebagai aku nih yang mengambil pekerjaan ini dan user yang membuat pekerjaan ini itu bisa bertukar informasi melalui chat yang ada di sini. Nah, sehingga ketika helper itu berhasil mendapatkan pekerjaan, berhasil mengambil pekerjaan itu, dia akan bisa berkomunikasi dengan si pembuat kerja atau si yang butuh bantuan lewat fitur chat ini. Ya, kita bertukar informasi lah, semisal informasi patokan rumah atau everything we need lah. Di sini bisa. Setelah itu helper bisa langsung datang ke lokasi, aku datang ke lokasi, mulai bantu, dan setelah selesai aku mendapat bayaran, dan ya, selesai. Semudah itu orang mendapatkan bantuan, dan semudah itu orang mendapatkan penghasilan tambahan dengan membantu orang lain. Fine ini sebenarnya tuh masalah yang akan di atas gitu adalah kesulitan mencari bantuan ketika tidak ada orang lain yang bisa diandalkan. Nah, itu adalah problem yang sangat general dan semua orang alamin. Iya gak sih? Aku yakin mostly 95% dari kalian relate ya. Ketika kalian tuh sedang kesusahan mencari bantuan dan tidak ada orang yang bisa diandalkan. Karena balik lagi, setiap orang tuh punya kesibukan masing-masing. Enggak semua orang selalu ready buat kita. Even ya, keluarga kita saja, saudara-saudara kita, teman-teman terdekat kita, mereka tuh punya kesibukan masing-masing. Orang tua kita pun, mereka tuh punya pekerjaan, dan kalau kita butuh bantuan ketika mereka kerja, kita nggak bisa bro secepat itu. Sehingga ini akan membantu, sangat membantu untuk kita mencari bantuan ketika nggak ada orang yang bisa diandalkan. Dan ini cukup revolusioner buatku ya. Dan ini juga cukup relate dengan apa yang aku alami, yang sering aku alami. Malah aku tuh sering butuh bantuan, tapi aku tuh nggak punya temen yang bisa diandalkan saat itu. Saat aku perlu bantuan, mungkin temanku lagi keluar atau dia lagi ya ngapain aja lah. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dan di sini kita akan mudah dapat bantuan, dan
dengan orang yang emang sengaja ingin mencari orang untuk dibantu untuk mendapatkan pekerjaan, bukan, untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi ini benar-benar penghubung antara orang-orang yang butuh bantuan dan orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan membantu orang lain. Ya, ini menurutku sangat inovatif sekali dan bahkan bisa mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Begitu. Kita nggak perlu panik ketika punya masalah, perlu bantuan, kita tinggal pakai ini dan akan ada helper yang siap sedia untuk membantu kita. Seperti itu. So, jadi ini tadi aku bilang pengenalan singkat, tapi ternyata cukup lama ya pengenalannya. Cuman kita akan masuk ke bagian segmen dari video ini. Intinya adalah progresku bulan April kemarin dan apa yang ingin aku lakukan di bulan Mei ini. Di bulan April kemarin, aku sudah melewati sangat banyak fase-fase development dan sudah dapat aplikasi finalnya, sudah ya maybe 95% sudah cukup optimal untuk go to market. Aku sudah mulai publish di Play Store dan tepat ini ya. Ini kan aku record tanggal 4 bulan 5 2024. Aku record jam 0.56 dini hari. Malam ini dini hari kan, pagi, siang, sore, malam. Nah, malam itu nanti itu aplikasiku sudah rilis, sudah bisa diakses oleh semua orang di Play Store. Jadi hari ini adalah hari perilisan. Ya paling lambat tuh besok lah, karena hari ini sudah 13 hari masa tester gitu mencoba, dan sehari lagi tuh ini harusnya hari ini rilis. Nggak tahu kenapa kok timenya pas banget hari ini aku juga record. Intinya hari ini aku rilis, dan apa yang akan aku lakukan di bulan Mei ini itu ya of course aku akan fokus ke marketing, mengenalkan aplikasiku ke masyarakat supaya ya berguna aplikasiku, karena apa gunanya aplikasinya ada tapi nggak ada user kan. Jadi mencari user, dan justru itulah masalahku, men. Kita akan bahas di sini masalah apa yang aku alami saat ini. Sekarang intinya aku nggak punya uang. Itu adalah satu kalimat yang cukup nyesek, cuman ya itu keadaanku sekarang. Kenapa? Karena even aku bikin aplikasi ini tuh, aku masih ngutang, men. Masih apa ya? Aku udah bayar full, cuman aku ngutang untuk berbagai fitur, kayak untuk optimisasi notifikasi supaya lebih improve lagi, dan juga fitur kayak ngirim foto di chat, supaya kan kita nggak selalu bantuan yang kita perlukan tuh harus onsite kan bisa dibantu dengan online. Misal kita perlu ngerjain tugas dan orang tuh yang helper tuh bisa ngirim dengan gambar pun bisa, nggak usah datang. Itu tuh harus bisa mengirim foto, dan itu tuh cukup fitur yang penting, sehingga aku harus ngutang dulu karena aku belum ada uang untuk bayar itu, sehingga berakibat di marketing ini nanti aku harus mau gak mau marketingin aplikasiku tanpa modal, dan it's so hard for me. Aku nggak tahu lagi guys bagaimana ini aku promosiin, karena aku tuh masih cukup banyak yang ngutangnya tuh ya. Mungkin kalau aku kalkulasikan, aku buka-bukan aja ya, itu mungkin dengan tabunganku yang aku nabung tiap minggu, itu aku bisa melunasi itu tuh rentang waktu 5 bulan dari sekarang, 5 bulan lebih lah baru lunas. Itu baru aku punya uang free lagi. Itu cukup sih. Sebenarnya aku bisa untuk minta orang tua aku untuk bayarin, cuman aku kayaknya lebih pilih untuk nabung sendiri pakai uang hasil sisihanku per minggu untuk bayar itu, untuk nyicil lah begitu. Karena ya kan dilihat gak sih, ketika kita tuh dibayar orang tua itu kayak ya udah kayak ngalir aja gitu loh, nggak ada hasrat perjuangan di diriku. Ya itu buat aku ya, karena aku sendiri tuh lebih terpancing untuk berusaha ketika uangku yang dipertaruhkan. Paham gak sih? Kayak misal utang nih, ini pakai uangku sendiri nih yang bayar, hasil keringatku sendiri menyisihkan uangku dan hasil berhemat begitu.
Jadi aku otomatis diriku tuh akan nge-push myself untuk lebih keras lagi bekerja di Vine, menghidupi Vine ini, karena ya aku sudah bayar untuk ini. Istilahnya gitulah. You know what I mean. Di luar dari modal dan pusingku saat itu yaitu aku harus promosiin aplikasiku tanpa modal sepeser pun. Sebenarnya ada dua keadaan nih di saat ini, yaitu adalah satunya itu aku excited karena aplikasiku akan rilis, yang kedua itu aku ada ketakutan dan kebingungan. Aku harus ngapain ini tanpa modal, ini aku harus ngapain? Dan itu terjadi di satu kondisi aku tuh bener-bener bingung harus ngapain, guys. Dan ketika video ini aku buat, aku belum ada ide. Mungkin aku ada ide seperti ini yang udah aku pikirkan. Mungkin impactnya nggak bakal sebesar ketika aku punya modal ya. Cuman ini ya hal yang maksimal yang bisa aku lakukan ketika ada di posisi ini. Itu adalah aku akan membuat sebuah video introduction tentang Vine itu apa, dan aku akan upload di Instagram pribadiku dan di channel YouTube, dan mungkin di akun Instagram Vine yang belum ada isinya, seperti itu. Ya, itu buatnya sih bisa, cuman untuk chance hokinya bakal dapat viewer itu cukup kecil. Tapi ya cuman itu yang bisa aku lakukan. Dan sebenarnya ada yang tadi itu udah pasti aku lakuin ya. Aku sudah pasti harus bikin video introduction. Plan yang kedua itu adalah aku minta bantuan kampus, tapi itu cukup susah. Kenapa? Karena aku masih sebagai maba di sini, sehingga aku belum punya cukup koneksi untuk menjangkau seintern itu di kampus untuk bantu aku untuk promosiin aplikasiku begitu. Aku belum kenal banyak dosen, belum punya koneksi, karena aku juga termasuk murid yang kupu-kupu, kuliah pulang. Jadi nggak banyak orang yang aku kenal di kampus, sehingga aku susah untuk minta kampus tuh promosiin aplikasiku. Itu plan B, tapi pasti aku coba. Aku akan coba cari dosen pembimbing yang relate dengan startup dan sebagainya. Aku akan coba. Di luar dari itu, aku juga udah coba cari modal. Dengan apa? Aku kirim pitch deck, kirim sebuah pitch, bahkan demo aplikasi ke cukup banyak venture capital. Total tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 venture capital sudah aku via email ya. Dan itu cukup terkenal tuh 7 venture capital itu, dan sampai sekarang itu belum ada tanggapan. Dan besar kemungkinan sih nggak akan ditanggapi sih. Tapi ya masih berharap. Aku nggak tahu kenapa nggak ditanggepin, karena aku juga nggak tahu kesibukan mereka, apakah emailku dibaca atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku tracking dari aplikasi itu, dari 7 email itu nggak ada satupun yang download aplikasi demo yang aku kirim. Sehingga besar kemungkinan dari ketujuh email itu tuh juga belum dibaca gitu loh. Dan itu tuh email sudah cukup lama, mungkin 2 mingguan, dan belum ada respon. Dan aku tuh juga sebenarnya nggak sebesar yang dibutuhin startup lain gitu loh. Kan seperti yang kalian tahu, kalau di dunia startup kebanyakan tuh kalau misal minta seed A gitu-gitu, kayak funding itu mereka minta ratusan miliar gitu, berapa M. Aku tuh bener-bener cuman di ranah juta, guys, bahkan nggak sampai ratusan. Kenapa? Karena aku tuh cuman butuh dana buat bikin fitur Mitrans. Enggak, itu cuman gerbang aja sih. Intinya bikin fitur payment digital. Udah, itu doang. Aku tuh benar-benar spesifik butuh modal buat bikin fitur itu. Karena jika itu udah, modal bisnis udah jalan, aku bisa dapat uang dari aplikasiku. Seperti itu. Tapi sampai sekarang nggak ada respon dari ketujuh venture capital itu. Cuman aku masih ada
list-list venture capital lain yang belum aku jangkau. Mungkin akhir-akhir ini akan aku jangkau lah untuk supaya bisa aku kirim emailnya pitchingnya. Mungkin habis aku bikin video introduction mungkin ya, supaya tambahan lampiran mungkin, biar aku bisa juga mengirim video itu ketika email. Ya itu sih untuk keadaanku sekarang. Aku sedang kebingungan untuk bagaimana cara marketingnya tanpa modal bro, begitu, karena bener ini sangat YOLO sekali ya. Ini bener-bener dana pelajar men, bikin aplikasi kayak gini aku tuh. Gimana sih guys, mimpiku besar sekali ingin bikin aplikasi yang merubah dunia, merevolusi dunia, tapi modalku tuh sedikit sekali gitu loh. Jadi kayak bagaimana bro, agak sedih sih kalau didengar, tapi ya itu yang aku alami. Ya oke, aku akan coba tetap maju, tetap aku terjang itu ketakutan. Ya aku abis ini agendaku ya itu ya, bikin video introduction tentang aplikasiku yang aku akan upload di sosial media aku, supaya ada orang yang lihat itu ya, gitulah ya. Mungkin cukup sekian, gak akan selama kemarinnya, aku gak tahu udah record berapa menit. 26 menit. Ya segitu sih, semoga audionya aman sehingga aku gak perlu record lagi, karena aku sudah capek, aku mau tidur habis ini karena udah jam 1 pagi. Oke. Ya itu dulu sih guys. Dan ya aku sebenarnya ini kayak ngomong sendiri sih, gak bakal ada yang nonton gitu. But wish me luck. Aku bener ambisius di sini. Aku bener-bener berdoa supaya ini berhasil, karena ketika ini berhasil, bukan hanya aku yang berhasil, tapi aku gimana ya, benar-benar membantu sangat banyak orang dengan ini. Kita akan bisa membantu banyak orang dan mendapatkan penghasilan, dan kita akan sangat mudah mencari bantuan nantinya, begitu loh. Bayangkan guys, bayangkan, aku ingin mengajak kalian untuk memandang masa depan ketika aplikasi ini benar-benar dipakai semua orang. Dimanapun kamu berada, even di Jepang, di luar negeri, ketika kalian butuh bantuan, kalian just use Find. Dan nanti akan ada helper yang siap untuk bantu kalian di seluruh dunia. Make sense kan? Itu bener-bener kayak apa ya? Itu kayak merubah cara pandang kita tentang masalah di dunia ini. Bener-bener. Dan aku bener-bener, ini ada segi-segi excitednya, tapi jangan juga ada segi takutnya, begitu loh. Aku ini maju tanpa modal bro. Dan ketika aku mau cari modal, gak ada yang peduli venture capital ke aku. Agak sakit sih, karena mungkin ya aku kurang kurang portofolio, karena ini juga startup. Enggak pertama juga, cuman yang pertama pun juga itu gagal, nggak ada apapun. Jadi ini kayak aku tuh nggak ada background apa-apa. Aku tuh cuman maba, mahasiswa baru 19 tahun yang ingin bikin aplikasi yang merubah dunia, yang bisa menunjukkan Indonesia ke dunia. Ini loh, Indonesia tuh punya aplikasi yang merubah dunia. Karena seperti kita tahu kayak Facebook, Instagram, Uber, Airbnb itu tuh kan sebuah inovasi startup yang mengubah cara pandang dunia. Dan itu semuanya tuh mostly 90% tuh ada di Amerika, begitu loh. Dan kapan Indonesia? Aku tuh pengen menunjukkan Indonesia di sini guys, supaya ini loh, Indonesia bisa bikin aplikasi yang membantu semua orang. Mungkin ada kata-kata kita nggak bisa bantu semua orang, tapi dengan aplikasi ini kita bisa cari semua bantuan, kita bisa bantu. Intinya istilah aku nih bantu semua orang dengan aplikasi ini nantinya. Ketika ada semua orang juga of course gunain aplikasiku ini ya. Ya kayak gitulah. Ini kalau aku lanjutin ngomong terus, ini nggak akan ada habisnya, malah sampai bahas quote, sampai bahas yang lain nantinya yang nggak penting. Cuman ya intinya di video kali ini yaitu tadi, itu adalah progresku di bulan April yang sudah melewati berbagai proses development, sehingga di tepat hari ini di bulan Mei itu akan rilis di aplikasi Play Store, sudah melewati berbagai macam seleksi dari Google,
closet testing dan lain sebagainya, dan di Mei ke depan itu aku harus fokus ke marketing, dan di bulan Juni nantinya Mei Juni ya, Juni itu aku harus kasih tahu ke kalian begitu tentang progresku marketing bagaimana dan sampai mana, begitulah intinya lah ya. Cukup takut, cuman ya let's see di bulan Juni besok apakah wajahku ceria atau B aja atau bahkan hopeless, I don't know, but sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bantu doa ya, meskipun nggak ada yang nonton, tapi ya it's bantuin aja, bantuin doa gitu supaya aplikasi ini benar-benar berhasil, dan yang penting berguna buat masyarakat, yang penting berguna buat kehidupan banyak orang. Udah itu aja. Oke, udah ini malah kelamaan nanti. Bye bye guys, see you. Harus berusaha sih habis ini sih marketing. Let's go.